Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan studi case dari modul 1 yang temanya e-commerce. Di sini kelompok kami memilih perusahaan Shopee, yaitu platform e-commerce yang beroperasi di Asia Tenggara dan berada di bawah naungan Sea Group. Shopee menyediakan layanan jual beli online yang menghubungkan penjual dan pembeli, serta didukung oleh sistem logistik terintegrasi seperti Shopee Express. Nah, dalam operasionalnya, Shopee memiliki banyak gudang untuk menyimpan, menyortir, dan mendistribusikan barang ke pelanggan secara cepat dan efisien. Nah, kebutuhan bisnis Shopee ini seiring meningkatnya jumlah transaksi, Shopee menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan gudang, antara lain pengelolaan stok yang kompleks, banyaknya SKU atau produk, pembuatan pencatatan stok menjadi lebih sulit dan rawan kesalahan, kurangnya visibilitas pergerakan barang dari receiving hingga shipping perlu dipantau secara real time. Proses receiving yang belum prima, barang masuk dari seller sering terjadi keterlambatan pencatatan atau kesalahan input. Jadi ini inefisiensi operasional gudang. Terus proses manual atau semi manual dapat memperlambat packing dan distribusi. Resiko kesalahan atau human error, kesalahan dalam input data atau penempatan barang dapat berdampak pada keterlambatan pengiriman. Jadi yang solusi yang dibutuhkan atau WMS. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem warehouse management system yang mampu mengelola stok secara real time, melacak pergerakan barang atau tracking system, terus mengoptimalkan proses receiving, put away, picking, dan shipping, lalu mengurangi kesalahan melalui sistem barcode atau scan, dan selanjutnya meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional gudang. Baik, alasan kami memilih SDLC metode Agile untuk Shopee adalah karena Agile sangat fleksibel terhadap perubahan. Shopee sebagai platform e-commerce memiliki kebutuhan yang cepat berubah, seperti fitur promo, tampilan aplikasi, dan sistem logistik, sehingga membutuhkan metode yang bisa beradaptasi dengan cepat. Selain itu, Agile menggunakan pendekatan bertahap atau iteratif sehingga fitur bisa dikembangkan dan dirilis secara berkala tanpa harus menunggu sistem selesai sepenuhnya. Agile juga mendukung kualitas sistem yang tinggi karena adanya testing secara terus-menerus yang penting bagi Shopee agar sistem tetap stabil meskipun digunakan oleh banyak pengguna. Agile juga mendukung kualitas sistem yang tinggi karena adanya testing secara terus-menerus yang penting bagi Shopee agar sistem tetap stabil meskipun digunakan oleh banyak pengguna. Untuk membaca diagram ini, kita mulai dari bagian paling atas, yaitu tahap planning atau produk backlog. Di sini, kami menentukan fitur apa saja yang akan kami buat. Kemudian, turun ke tahap requirement analysis, yaitu menganalisis kebutuhan sistem secara lebih detail sesuai dengan keinginan user. Setelah itu, masuk ke tahap desain, di mana tim memulai merencanakan tampilan dari sistem seperti UI dan UX atau alur sistem. Selanjutnya adalah development atau sprint, yaitu proses pembuatan atau coding aplikasi. Setelah sistem dibuat, selanjutnya dilakukan testing, yaitu untuk memastikan tidak adanya error atau bug. Jika sudah siap, sistem masuk ke dalam tahap deployment atau release sehingga bisa digunakan oleh user. Kemudian dilakukan review untuk melihat kekurangan dan perbaikan. Terakhir adalah iteration, yaitu masuk ke siklus berikutnya. Yang perlu diingat, proses ini tidak berhenti tetapi akan tetap lagi kembali ke tahap planning sehingga membentuk siklus yang terus berulang. Saya akan menjelaskan flowchart-nya. Yang pertama itu start. Apabila sudah melakukan start, yaitu kita input username dan juga password. Apabila kita sudah menginput username dan password, proses verifikasi akun pengguna. Setelah itu,
akan ada sebuah decision yaitu login berhasil dengan dua pilihan yaitu tidak atau ya. Apabila kita sudah proses itu ya, tampilkan beranda dan mendapatkan produk Shopee. Setelah itu input pencarian dan pilih produk dan proses keranjang checkout pesanan. Input metode pembayaran dan juga ada proses pembayaran di sistem gateway. Di sini juga ada decision dengan dua pilihan yaitu ya atau tidak. Apabila proses sudah iya, akan muncul output konfirmasi dan invoice pesanan. Apabila sudah keluar output konfirmasi dan invoice pesanan, maka sudah selesai. Akan menjelaskan untuk bagian BPMN-nya. Untuk bagian diagram BPMN, ini mengabarkan alur proses transaksi pada sistem e-commerce Shopee yang melibatkan beberapa pihak, yaitu pelanggan, sistem Shopee, payment gateway, dan penjual atau customer. Proses dimulai dari pelanggan yang melakukan login dengan memasukkan username dan password. Kemudian sistem melakukan verifikasi akun. Setelah berhasil, pelanggan dapat melihat beranda, mencari dan memilih produk. Lalu memasukkan metode pembayaran dan melakukan checkout. Dan selanjutnya, sistem Shopee memproses keranjang belanja dan menghitung total pembayaran. Kemudian meneruskan permintaan ke payment untuk diproses. Pada tahap ini dilakukan pengecekan apakah pembayaran itu berhasil ataupun tidak. Jika pembayaran gagal, proses akan kembali diulang. Namun jika berhasil, penjual akan menerima notifikasi pesanan masuk dari sistem. Dan terakhir, sistem akan menghasilkan invoice sebagai bukti transaksi secara keseluruhan. Diagram ini menunjukkan alur proses yang terstruktur dan terintegrasi dari awal hingga dari akhir transaksi dalam sistem pembelian di aplikasi Shopee. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.